Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, luangkan sedikit waktu untuk mendengarkan untuk penambahan ilmu kita mengenali perjuangan umat Islam dalam memperluar ajaran Islam sampai pada masa kita sekarang bahwa Islam telah memiliki kejayaannya di masa pendahulu yang beragam, mulai dari agama, politik, filsafat, geografi, medis dan lain-lain, semua ilmu pengetahuan dikumpulkan dan disebarkan ke belahan dunia. Dinasti Safawi, tahun 1501 sampai tahun 1736, dinasti penguasa Iran yang menetapkan 12 Syiah sebagai agama negara Iran merupakan faktor utama munculnya kesadaran nasional yang bersatu di antara berbagai elemen etnis dan bahasa negara tersebut. Kaum Safawi adalah keturunan Syekh Safi al-Din, tahun 1253 sampai tahun 1334, dari Ardabil, kepala tarekat Sufi Safaviyeh, Safawiyah. Meskipun tarekat awal Safavi awalnya adalah Sunni, mengikuti jurisprudensi mazhab Syafi'i, seiring berjalannya waktu, tarekat ini condong ke arah Syiah, mungkin karena pemujaan populer terhadap Ali. Pada masa pemimpin keempat ordo tersebut, Syekh Junaid, ordo tersebut secara eksplisit telah menjadi Syiah. Invasi Mongol yang dimulai pada abad ke-13 secara drastis mengubah dunia Islam. Invasi tersebut tidak hanya mengakhiri kekuasaan dinasti Abbasiyah dan membuat pusat wilayah Islam di bagian timur terpecah belah, namun kedatangan bangsa-bangsa dan dinasti-dinasti Turki baru di sebagian besar wilayah Islam menggeser poros kekuasaan ke tangan klan-klan Turki. Namun, tarekat Safavi di Ardabil cukup jauh dari pusat politik manapun sehingga tetap netral, sehingga memungkinkan para mistikus Persia membangun pengikut mereka sendiri yang kuat. Sejarah Safawi dimulai dengan berdirinya Safaviyah oleh pendirinya Safi ad-Din Ardabili, tahun 1252 sampai tahun 1334. Pada tahun 700 atau 1301, Safi al-Din mengambil alih kepemimpinan Zahediyeh, sebuah tarekat sufi penting di Gilan, dari guru spiritual dan ayah mertuanya Zahed Gilani. Karena karisma spiritual Safi al-Din yang agung, tarekat ini kemudian dikenal dengan nama Safaviyah. Tarekat Safawi segera memperoleh pengaruh besar di kota Ardabil, dan Hamdullah Mustaufi mencatat bahwa sebagian besar masyarakat Ardabil adalah pengikut Safi al-Din. Puisi religius dari Safi al-Din, yang ditulis dalam bahasa Azari kuno, sebuah bahasa Iran Barat Laut yang sekarang sudah punah, dan disertai dengan parafrase dalam bahasa Persia yang membantu pemahamannya, masih bertahan hingga hari ini dan memiliki arti linguistik yang penting. Setelah Safi al-Din, kepemimpinan Safaviyah diserahkan kepada Sadr al-Din Musa, 794 atau tahun 1391 sampai 92. Ordo saat ini menjelma menjadi gerakan keagamaan yang melakukan propaganda keagamaan di seluruh Iran, Suriah, dan Asia Kecil, dan kemungkinan besar masih mempertahankan asal-muasal Sunni Syafi'i pada saat itu. Kepemimpinan ordo tersebut diturunkan dari Sadr ud-Din Musa kepada putranya Khwaja Ali, 1429, dan selanjutnya kepada putranya Ibrahim, tahun 1429 sampai 47. Ketika Syekh Junaid, putra Ibrahim, mengambil alih kepemimpinan Safaviyah pada tahun 1447, sejarah gerakan Safawi berubah secara radikal. Menurut sejarawan Roger Severy, Syekh Junaid tidak puas dengan otoritas spiritual dan dia mencari kekuatan material. Pada saat itu, dinasti yang paling kuat di Iran adalah dinasti Karakoyunlu, domba hitam yang penguasanya Jahan Shah memerintahkan Junaid untuk meninggalkan Ardabil atau dia akan membawa kehancuran dan kehancuran atas kota tersebut. Junaid mencari perlindungan dengan saingan Karakoyunlu Jahan Shah, Akoyunlu, domba putih Turkoman, Khan Uzun Hasan, dan memperkuat hubungannya dengan menikahi saudara perempuan Uzun Hasan, Khadijah Begum. Junaid terbunuh dalam serangan ke wilayah Sirvansyah dan digantikan oleh putranya Haidar Safavi. Haidar menikah dengan Marta Alam Syah Begum, putri Uzun Hasan, yang melahirkan Ismail pertama pendiri dinasti Safawi. Ibu Marta, Theodora, lebih dikenal sebagai Despina Khatun, adalah seorang putri Yunani Pontik, putri Komnenos Agung John keempat dari Trebizond. Dia telah menikah dengan Uzun Hasan dengan imbalan perlindungan Komnenos Agung dari Ottoman. Sepeninggal Uzun Hasan, putranya Yakub merasa terancam dengan berkembangnya pengaruh agama Safawi. Yakub bersekutu dengan Sirvansyah dan membunuh Haidar pada tahun 1488. Pada saat ini, sebagian besar Safaviyah adalah klan nomaden Oghuz berbahasa Turki dari Asia Kecil dan Azerbaijan dan dikenal sebagai Kizilbash, kepala merah, karena tutup kepala mereka yang berwarna merah. Kizilbash adalah pejuang, pengikut spiritual Haidar.
dan sumber kekuatan militer dan politik Safawi. Setelah kematian Haidar, Safaviyah berkumpul di sekitar putranya Ali Mirza Safavi, yang juga dikejar dan kemudian dibunuh oleh Yakub. Menurut sejarah resmi Safawi, sebelum meninggal, Ali telah menunjuk adiknya Ismail sebagai pemimpin spiritual Safaviyah. Awalnya, Safaviyah adalah respons spiritual, bukan respons denominasi terhadap pergolakan dan kerusuhan di Iran Barat Laut Anatolia Timur dalam beberapa dekade setelah invasi Mongol. Orientasinya menjadi lebih dapat dikenali sebagai Syiah sekitar tahun 1400, pada abad ke-15. Safaviyah secara bertahap memperoleh pengaruh politik dan militer dalam kekosongan kekuasaan yang dipicu oleh jatuhnya dinasti Timurid. Setelah menjadi pemimpin Safaviyah pada tahun 1447, Syekh Junaid keturunan Syekh Safi al-Din mengubahnya menjadi gerakan revolusioner Syiah dengan tujuan merebut kekuasaan di Iran. Awal selama abad ke-15, Ottoman memperluas wilayah Anatolia dan memusatkan kendali dengan menganiaya Syiah. Mereka melarangnya pada pergantian abad. Pada tahun 1501, berbagai milisi yang tidak puas dari Azerbaijan dan Anatolia Timur yang dikenal sebagai Kizilbash, Azeri untuk kepala merah, karena tutup kepala mereka yang berwarna merah, bersatu dengan Ardabil Safaviyeh untuk merebut Tabriz dari aliansi Sunni Turkmenistan yang berkuasa saat itu yang dikenal sebagai Akkoyunlu, Emirat Domba Putih, di bawah kepemimpinan Awad. Safaviyeh dipimpin oleh seorang anak berusia 15 tahun, Ismail I. Untuk membuktikan asal politiknya, para penguasa Safawi mengklaim sebagai keturunan Imam Ali, sepupu Nabi Muhammad dan istrinya Fatimah, putri Nabi Muhammad, melalui Imam ketujuh Musa al-Kazim. Untuk lebih melegitimasi kekuasaannya, Ismail pertama juga menambahkan klaim warisan kerajaan Sasania setelah menjadi Shah Iran ke dalam silsilahnya sendiri. Dengan direbutnya Tabriz, dinasti Safawi secara resmi dimulai. Pada bulan Mei tahun 1501, Ismail pertama mendeklarasikan Tabriz sebagai ibu kotanya dan dirinya sendiri sebagai Syah Azerbaijan. Ismail pertama terus memperluas basisnya di barat laut Iran. Ia dinyatakan sebagai Shah Iran pada tahun 1502. Sepanjang sisa dekade tersebut, Ismail pertama menangkis serangan Ottoman, membasmi sisa-sisa faksi saingannya, yang disebut Akkoyunlu, dan terus memperluas wilayahnya. Hamadan pada tahun 1503, Shiraz dan Kermen pada tahun 1504, Najaf dan Karbala pada tahun 1507, Van pada tahun 1508, Baghdad pada tahun 1509, Khorasan dan Herat pada tahun 1510. Pada tahun 1511, orang-orang Uzbek di timur laut didorong melintasi sungai Oxus di mana mereka merebut Samarkand dan mendirikan dinasti Syaibanid, dan dari sana mereka akan terus menyerang Safawi. Pada masa pemerintahannya, bahasa resmi di istana adalah bahasa Azerbaijan. Sementara itu, Safawi yang tidak mempunyai angkatan laut kehilangan Pulau Hormuz ke tangan Portugis pada tahun 1507. Pada tahun 1514, Sultan Ottoman Selim pertama menginvasi Armenia Barat, menyebabkan tentara Safawi yang tidak siap mundur. Pasukan Safawi tidak mempunyai persenjataan yang memadai, sedangkan pasukan Ottoman memiliki senapan dan artileri. Kesultanan Utsmaniyah terus menekan dan pada tanggal 23 Agustus tahun 1514, berhasil melawan Safawi dalam pertempuran Caldiran di sebelah barat Tabriz. Safawi dikalahkan dan, ketika pasukan Ottoman bergerak ke Tabriz, terlibat dalam pertempuran bumi hangus. Tabriz direbut tetapi tentara Ottoman menolak mengikuti Safawi ke dataran tinggi Persia dan pada musim dingin, mundur dari Tabriz. Pola peperangan ini terulang kembali di bawah Shah Tahmasp pertama dan Sultan Sulaiman I. Penetapan Syiah sebagai agama negara. Meskipun Safawi bukanlah penguasa Syiah pertama di Iran, mereka memainkan peran penting dalam menjadikan Syiah sebagai agama resmi di Iran. Namun, komunitas Syiah sudah ada di beberapa kota seperti Qom dan Sabzefar sejak abad ke-8. Pada abad ke-10 dan ke-11, kaum Buwayhid, yang merupakan cabang Zaidi dari Syiah, memerintah di Far, Isfahan, dan Baghdad. Sebagai hasil dari penaklukan Mongol dan toleransi beragama yang relatif terhadap Ilhaniyah, dinasti Syiah didirikan di Iran. Sarbedaran di Khorasan menjadi dinasti yang paling penting. Shah Oljaitu, Sultan Ilkhanet berpindah ke Syiah 12 pada abad ke-13. Terlepas dari semua ini, populasi umum Iran sebagian besar tetap Sunni hingga periode Safawi. Setelah penaklukan Iran, Ismail pertama mewajibkan perpindahan agama bagi sebagian besar penduduk Sunni.
Para ulama Sunni, yang disebut ulama, dari kata alim, pengetahuan, dibunuh atau diasingkan. Ismail pertama, meskipun menganut paham Syiah yang heterodoks dan tidak sesuai dengan Syiah ortodoks, Momen 1985 mendukung para pemimpin agama Syiah, memberikan mereka tanah dan uang sebagai imbalan atas kesetiaan mereka. Belakangan, pada masa Safawi dan khususnya Qajar, peran ulama Syiah meningkat dan mereka mampu menjalankan peran dalam kehidupan sosial politik yang independen dari pemerintah. Terlepas dari asal-muasal Sufi dinasti Safawi, sebagian besar kelompok Sufi Sunni atau Syiah dilarang oleh tarekat Ni'matullahi. Iran menjadi teokrasi feodal, tidak ada pemisahan antara agama dan negara, sah dianggap sebagai kepala keduanya yang ditahbiskan secara ilahi. Pada abad-abad berikutnya, perpecahan agama ini akan memperkuat kohesi internal dan perasaan nasional Iran serta memicu serangan dari negara-negara tetangganya yang Sunni. Perang yang terus-menerus dengan Ottoman membuat Syah Tahmasp pertama memindahkan ibu kota dari Tabriz ke kota pedalaman Kasvin pada tahun 1548. Kemudian, Syah Abbas pertama memindahkan ibu kota lebih jauh lagi ke Iran Tengah, ke kota Isfahan, membangun kota baru di sebelahnya, yang Persia kuno. Safawi akhirnya berhasil mendirikan monarki nasional Persia yang baru. Pada bulan Juli tahun 1501 Ismail dinobatkan sebagai Syah, meskipun wilayah kendalinya pada awalnya terbatas pada Azerbaijan. Dalam 10 tahun berikutnya ia menaklukkan sebagian besar wilayah Iran dan mencaplok provinsi Baghdad dan Mosul di Irak. Meskipun wilayah ini didominasi oleh Sunni, ia memproklamirkan Syiah sebagai agama negara dan menegakkan keyakinan dan salatnya di masjid-masjid di wilayah kekuasaannya. Pada bulan Agustus tahun 1514 Ismail dikalahkan secara serius di Chaldiran oleh saingan Sunninya, Sultan Ottoman Selim pertama. Setelah itu, perjuangan yang terus berlanjut melawan Sunni, Utsmaniyah di barat dan Uzbek di timur laut, merugikan Safawi Kurdistan, Diyarbakir, dan Baghdad. Sementara Tabriz terus-menerus berada di bawah ancaman. Iran melemah secara signifikan pada masa pemerintahan putra sulung Ismail, Tahmasp tahun 1524-76, dan serangan Turkmenistan yang gigih dan tanpa perlawanan ke negara tersebut meningkat di bawah penerusnya yang tidak kompeten. Turki Utsmaniyah dan Safawi berperang memperebutkan dataran subur Irak selama lebih dari 150 tahun. Penaklukan Baghdad oleh Ismail pertama pada tahun 1509 hanya diikuti dengan kekalahannya dari Sultan Ottoman Sulaiman pertama pada tahun 1534. Pada tahun 1588 Abbas diangkat ke tahta. Menyadari keterbatasan kekuatan militernya, Abbas berdamai dengan Ottoman dengan persyaratan yang tidak menguntungkan pada tahun 1590 dan mengarahkan serangan gencarnya terhadap Uzbek. Bertemu dengan sedikit keberhasilan, Abbas terlibat dalam reformasi militer besar-besaran. Kekuatan Qizilbash dikurangi, sementara penggunaan senjata api diperluas. Abbas pertama kali berperang melawan Uzbek, merebut kembali Herat dan Mashhad pada tahun 1598. Kemudian ia berbalik melawan musuh bebuyutan Iran, Ottoman, merebut kembali Baghdad, Irak Timur, dan provinsi-provinsi Kaukasia pada tahun 1616, sepanjang tahun-tahun 1603 sampai tahun 1618, menandai kemenangan besar Safawi yang pertama. Atas Ottoman, ia juga menggunakan kekuatan barunya untuk mengusir Portugis dari Bahrain, 1602, dan, dengan bantuan Inggris, dari Hormuz, 1622, di Teluk Persia, hubungan penting dalam perdagangan Portugis dengan India. Ia memperluas hubungan komersial dengan perusahaan Hindia Timur Inggris dan perusahaan Hindia Timur Belanda. Dengan demikian Abbas mampu memutuskan ketergantungan pada Qizilbash untuk kekuatan militer tanpa batas waktu, dan oleh karena itu mampu memusatkan kendali penuh untuk pertama kalinya sejak berdirinya negara Safawi. 3 pasukan dibentuk, semuanya dilatih dan dipersenjatai dengan cara modern awal dan dibiayai dari perbendaharaan kerajaan, gulam, budak, tofangci, musketier, dan topci, artileri. Dengan pasukan barunya, Abbas mengalahkan Turki pada tahun 1603, memaksa mereka melepaskan seluruh wilayah yang telah mereka rebut, dan merebut Baghdad. Ia juga mengusir 1622 para pedagang Portugis yang merebut Pulau Hormuz di Teluk Persia pada awal abad ke-16. Setelah kampanye berikutnya,
Kaum Safawi merebut kembali Baghdad pada tahun 1624 selama Perang Ottoman Safawi, tahun 1623-39, namun kembali kehilangannya. Murad IV pada tahun 1638 setelah Abbas meninggal. Sejak saat itu sebuah perjanjian yang ditandatangani di Kasr-e-Shirin yang dikenal sebagai Perjanjian Zuhab dibuat yang menggambarkan perbatasan antara Iran dan Turki pada tahun 1639, perbatasan yang masih berdiri di barat laut Iran Tenggara Turki. Tarik-menarik selama 150 tahun semakin memperkuat perpecahan Sunni dan Syiah di Irak. Karena ketakutan obsesifnya terhadap pembunuhan, Shah Abbas akan membunuh atau membutakan anggota keluarganya yang menimbulkan kecurigaannya. Putra tertuanya, putra mahkota Muhammad Baka Mirza, dieksekusi menyusul intrik istana yang melibatkan beberapa orang Sirkasia, sementara dua lainnya dibutakan, karena dua putra lainnya telah meninggal sebelum dia. Akibatnya adalah tragedi pribadi bagi Shah Abbas, ketika dia meninggal pada tanggal 19 Januari tahun 1629, dia tidak ada putra yang dapat menggantikannya. Safi dinobatkan pada tanggal 28 Januari tahun 1629 pada usia 18 tahun. Safi ialah salah satu cucunya Shah Abbas. Safi meninggal pada tanggal 12 Mei tahun 1642 dan dimakamkan di Qom. Ia digantikan oleh putranya, Abbas II. Kematiannya terkait dengan minuman keras, menurut salah satu catatan, yang ditemukan dalam Relation de la Colchite au Mengreli, 1654, karya Arcangelo Lamberti. Safi meninggal dalam kontes minum dengan Sedan Cilas, seorang juara minum terkenal asal Georgia yang diundang ke Isfahan dari Mingrelia. Pada tahun 1659, kerajaan Kakheti bangkit melawan pemerintahan Safawi Iran karena perubahan kebijakan yang mencakup pemukiman massal suku-suku Turki Kizilbash di wilayah tersebut untuk mengisi kembali provinsi tersebut, setelah deportasi massal Shah Abbas sebelumnya terhadap antara 130.000 sampai 200.000 warga Georgia yang mengungsi ke daratan Iran dan pembantaian ribuan lainnya pada tahun 1616 membuat provinsi tersebut tidak memiliki populasi yang signifikan. Pemberontakan Bahtrioni ini berhasil dikalahkan di bawah arahan pribadi Shah Abbas II sendiri. Namun, secara strategis hal ini masih belum meyakinkan. Otoritas Iran dipulihkan di Kakheti, tetapi orang-orang Turki Kizilbash dicegah untuk menetap di Kakheti, yang merusak rencana kebijakan Iran di provinsi masing-masing. Yang lebih penting lagi, perusahaan Hindia Timur Belanda dan kemudian Inggris menggunakan kekuatan maritim mereka yang lebih unggul untuk mengendalikan jalur perdagangan di Samudra Hindia bagian barat. Akibatnya, Iran terputus dari hubungan luar negeri dengan Afrika Timur, Semenanjung Arab, dan Asia Selatan. Perdagangan darat tumbuh pesat, seiring Iran mampu mengembangkan lebih lanjut perdagangan darat dengan Eropa Utara dan Tengah pada paruh kedua abad ke-17. Pada akhir abad ke-17, para pedagang Iran membangun kehadiran permanen di utara Narva di Laut Baltik, di tempat yang sekarang disebut Estonia. Belanda dan Inggris masih mampu menguras sebagian besar pasokan logam mulia pemerintah Iran. Kecuali Shah Abbas II, para penguasa Safawi setelah Abbas pertama dianggap tidak efektif, dan pemerintah Iran mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh ketika ancaman militer yang serius muncul di perbatasan timurnya pada awal abad ke-18. Berakhirnya pemerintahan Abbas II, 1666, menandai dimulainya berakhirnya dinasti Safawi. Meskipun pendapatan menurun dan ancaman militer, para syah di kemudian hari memiliki gaya hidup mewah. Sultan Hussein tahun 1694 sampai tahun 1722 khususnya dikenal karena kecintaannya pada anggur dan ketidaktertarikannya pada pemerintahan. Pada tahun 1732 melalui perjanjian Res dan pada tahun 1735 perjanjian Ganja, dia merundingkan perjanjian dengan pemerintah Permaisuri Anna Ioannovna yang mengakibatkan kembalinya wilayah Iran yang baru saja dianeksasi, membuat sebagian besar Kaukasus jatuh kembali ke tangan Iran, sekaligus membangun aliansi Iran-Rusia melawan musuh bersama Ottoman. Dalam Perang Ottoman-Iran, tahun 1730-35, ia merebut kembali semua wilayah yang hilang akibat invasi Ottoman pada tahun 1720-an dan juga setelahnya. Dengan amannya negara bagian Safawi dan wilayahnya. Pada tahun 1738 Nader menaklukkan benteng terakhir Hotaki di Kandahar. Pada tahun yang sama, karena membutuhkan keberuntungan untuk membantu karir militernya melawan musuh Kekaisaran Ottoman dan Rusia, ia memulai invasi ke Kekaisaran Mughal yang kaya namun lemah disertai rakyat Georgia,
Erakel II menduduki Ghazni, Kabul, Lahore, dan sejauh Delhi di India ketika dia benar-benar mempermalukan dan menjarah Mughal yang secara militer lebih rendah. Kota-kota ini kemudian diwarisi oleh Komandan Militer Afghanistan Abdali, Ahmad Shah Durrani, yang kemudian mendirikan Kekaisaran Durrani pada tahun 1747. Nadir memiliki kendali efektif di bawah Shah Tahmasp II dan kemudian memerintah sebagai Bupati Bayi Abbas III hingga tahun 1736 ketika ia telah dirinya dinobatkan sebagai Shah. Segera setelah pembunuhan Nadir Shah pada tahun 1747 dan disintegrasi kerajaannya yang berumur pendek, kaum Safawi diangkat kembali sebagai Syah Iran untuk memberikan legitimasi kepada dinasti Zan yang baru lahir. Namun, rezim boneka singkat Ismail III berakhir pada tahun 1760 ketika Karim Khan merasa cukup kuat untuk mengambil alih kekuasaan nominal negara tersebut dan secara resmi mengakhiri dinasti Safawi. Kesimpulan, kerajaan Safawi berdiri hingga keruntuhannya pada 1736. Kendati demikian, pengaruh yang ditinggalkannya begitu penting bagi Iran hingga beberapa abad berikutnya. Dinasti Safawi bermula dari gerakan Tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din tahun 1253 sampai tahun 1334 di Azerbaijan. Dalam perkembangannya, tarekat ini mendapatkan banyak pengikut, bahkan hingga kepemimpinan Sadr al-Din Musa yang menggantikan Safi al-Din. Namun, gerakan Tarekat Safawiyah mulai berubah pada pertengahan abad ke-15 ketika dipimpin oleh cicit Sadr al-Din Musa yang bernama Syekh Junaid. Syekh Junaid adalah sosok yang haus kekuasaan, sehingga tarekat Safawiyah berubah menjadi militan dan mulai meluaskan pengaruhnya di bidang politik serta militer. Gerakan Safawiyah kemudian bergerak ke wilayah Iran, hingga berhasil merebutnya dari pemerintahan Timuriyah yang didirikan oleh Timur Leng pada abad ke-14. Sejak kemunduran dinasti Timuriyah, secara politik Iran telah terpecah, dan lahirlah berbagai gerakan keagamaan beraliran Syiah. Salah satu yang terkuat secara politik adalah Safawi Kizilbash, yang dipimpin oleh Shah Ismail I Ismail pertama kemudian mendirikan kerajaan Safawi pada 1501, yang menjadikannya sebagai raja pertama serta pendiri dinasti Safawi. Raja-raja kerajaan Safawi Ismail pertama tahun 1501 sampai tahun 1524, Tahmasp pertama tahun 1524 sampai tahun 1576, Ismail kedua tahun 1576 sampai tahun 1577, Muhammad Khodabanda tahun 1577 sampai tahun 1587, Abbas pertama tahun 1587 sampai tahun 1629, Safi Mirza tahun 1628 sampai tahun 1642, Abbas kedua tahun 1642 sampai tahun 1667, Sulaiman tahun 1667 sampai tahun 1694, Hussein tahun 1694 sampai tahun 1722, Tahmasp kedua tahun 1722 sampai tahun 1732, Abbas ketiga tahun 1733 sampai tahun 1736. Pada puncaknya, kerajaan ini menguasai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, Republik Azerbaijan, Bahrain, Armenia, Georgia Timur, sebagian Kaukasus Utara termasuk Rusia, Irak, Kuwait, dan Afghanistan, serta sebagian Turki, Suriah, Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Kemajuan juga dirasakan pada bidang ekonomi, yang ditandai dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun, yang diubah menjadi Bandar Abbas. Hasilnya, Safawi menguasai perdagangan antara Barat dan Timur. Kehidupan perekonomian kerajaan juga ditopang oleh hasil pertanian yang melimpah. Pada bidang ilmu pengetahuan, ada beberapa nama ilmuwan hebat dari era kerajaan Safawi, yakni Baha al-Dina al-Syairazi, Sadar al-Din al-Syairazi, dan Muhammad al-Bakir ibn Muhammad Damat. Sedangkan kemajuan kerajaan Safawi bidang arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik. Runtuhnya kerajaan Safawi. Kemunduran kerajaan Safawi dirasakan setelah Abbas pertama turun tahta pada 1628. Pasalnya, para pemimpin setelahnya kurang memperhatikan kemajuan pemerintahan dan rakyatnya. Selain itu, pergolakan antara golongan Islam Syiah dan Sunni juga menjadi penyebab kerajaan mengalami kemerosotan. Kemudian pada 1722,
terjadi pemberontakan orang Afghanistan yang dipimpin oleh Mir Mahmud yang berhasil menduduki ibu kota Isfahan. Pada 1729, Tahmasp kedua sempat merebut istana Isfahan dengan bantuan Jenderal Nadir dari suku Khazar di Rusia dan merestorasi kerajaan. Namun, pada tanggal 8 Maret tahun 1736, Raja Abbas ketiga akhirnya lengser, dan sekaligus menandai runtuhnya kerajaan Safawi. Maka habislah pembahasan kita di video ini. Nah, kalau kalian penasaran dengan kelanjutan sejarah-sejarah kerajaan Islam yang membuat Anda penasaran, bisa ikuti di video kami. Sekian untuk pembahasan sejarah kita di video ini. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.